motor, aku juga memperhatikan kendaraan lain yang lalu lalang. Aku mengendarai motor dengan laju normal. Tidak balap. Aku tidak balap. Tapi, apakah aku melamun? Tidak. Aku tidak melamun. Tapi, entahlah. Bagaimana kalau Tuan dan Nyonya sampai tahu bahwa dia telah mati? Dan bagaimana juga jika Tuan dan Nyonya mengetahui bahwa akulah yang melakukannya? Pasti Tuan dan Nyonya akan menyebarkan fotoku, foto ibu, foto bapak, asal sekolahku di media sosial. Dan netizen akan menghujatku secara habis-habisan. Habislah aku. Tenanglah Ambina, tenanglah. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Kau tidak sengaja melakukannya. Ya, aku tidak sengaja. Kalian harus percaya kepadaku bahwa aku tidak sengaja melakukannya. Tuan dan Nyonya juga harus percaya kepadaku. Aku ini anak baik-baik, tidak pernah berbuat kesalahan. Tanya saja ibu dan bapakku. Apakah kalian pernah mengalami hal yang serupa denganku? Lalu, bagaimana cara kalian mengatasinya? Ah, sial. Kalian hanya bisa menontonku saja dan mengerjakan tugas-tugas kalian. Aminah, apa yang kau lakukan? Kau bisa mati kalau seperti itu. Tidakkah cukup satu kematian hari ini seperti kisah masa lampau yang mengajarkan kita untuk lebih menghargai bahan pangan. Tidak sepertiku, membuang makanan begitu saja, tidak memberikannya pada yang lebih membutuhkan. Keterlaluan, ya, kau keterlaluan, Amina.
Tidak. Dia penjelmaan Meong Palung. Dia juga bukan jelmaan siapa-siapa. Itu hanya mitos yang bernilai kearifan untuk kita lebih menghargai makanan. Ini bukan hukuman. Aku bisa untuk lebih menghargai makanan. Nah, ini yang aku cari. Jadi, dia telah dipelihara oleh orang-orang Mesir sejak tahun 4000 sebelum Masehi. Menjaga bahan pangan dari jaran tikus, dia dianggap sebagai jelmaan Dewi Bastet, bahkan diperlakukan layaknya manusia. Siapapun yang membunuhnya akan menerima balasan dibunuh juga. Hah? Apa? Belum selesai penjelasannya. Tradisi Mesir kuno inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab munculnya mengubur yang mati tertabrak dapat mencegah nasib sial. Aku tahu sekarang. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Tapi bagaimana jika Tuan dan Nyonya tidak terima dan menuntutku? Bagaimana jika Tuan dan Nyonya menyeretku dan memenjarakanku ke polisi? Aku tak bisa lagi memikirkan semuanya. Ya Tuhan, ini sungguh menakutkan. Ini membuatku tertekan. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Hiduplah kembali. Aku mohon, hiduplah kembali. Aku tak sanggup menghadapi semuanya. Hiduplah kembali. Maafkanlah aku. Maafkanlah. Aku harus menyelesaikan ini sebelum ibu dan bapak pulang. Mereka tak boleh tahu kejadian ini. Tak boleh. Aku tak boleh menyusahkan mereka. Aku harus menyelesaikan ini sendiri. Tidak, penonton tak bisa membantuku. Mereka sibuk menyaksikan kita. Mereka rekam monolog ini. Kita yang harus saling bantu. Ayolah. Siapa itu? Jangan-jangan Tuan dan Nyonya datang kemari untuk membunuhku. Jangan-jangan itu seruan Tuan dan Nyonya untuk menangkapku. Ya, menangkapku. Astaga, ini mengerikan. Jangan tangkap aku. Jangan. Aku tidak sengaja melakukannya. Sungguh. Percayalah padaku. Aku mohon jangan tangkap aku. Aku masih ingin hidup. Aku
datang ke Tuan dan Nyonya dan aku akan menceritakan semuanya. Jujur lebih baik.